siap, masih bersedia untuk tetap berada di webinar ini untuk mendengarkan presentasi dari Pak Ganjar Pranowo, Ketua Umum Kagama, Gubernur Jawa Tengah 2 periode, yang sangat familiar, dan beliau ini juga, karena saya sudah sering juga mendengar ya, beliau ini menyampaikan presentasi ini, beliau juga adalah orator ulung ya, beliau ini juga pidato dengan bagus dan menarik ya, yang biasanya peserta nggak pernah meninggalkan tempat sebelum beliau selesai. Nah, moga-moga nanti hari ini juga kita akan mendapatkan seperti itu. Baik, Bapak, Ibu, sejawat sekalian, saya rasa kita sudah saatnya untuk memulai ini. Saya berikan waktu kepada panitia untuk memberikan sinyal apakah beliau sudah siap atau belum. Baik, sambil menunggu barangkali, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ganjar Pranowo. Atas nama panitia webinar dan atas nama IAI, kami mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan dan waktu yang Bapak lowongkan untuk memberikan sesuatu kepada sejawat kita dari Ikatan Apoteker Indonesia dengan topik perbedaan di dalam organisasi. Tapi kami tadi juga berharap topiknya juga mungkin bisa diperluas, tidak hanya perbedaan, tapi mungkin bagaimana etika berorganisasi. Karena tadi saya, sebelum Bapak masuk, saya sudah sampaikan kepada sejawat kita, kurikulum vitae-nya bahwa Pak Ganjar ini benar-benar ekspertnya dalam organisasi, sejak mulai dari mahasiswa, setelah lulus sebagai ketua Kagama, dalam legislatif juga organisasinya luar biasa, anggota DPR, wakil ketua komisi, dan lain-lain. Dalam bidang politik juga organisasinya luar biasa, sebagai kader unggulan dari salah satu parpol, dan di dalam eksekutif beliau juga luar biasa sebagai Gubernur Jateng yang sudah menjalankan periodenya yang kedua pada saat ini. Jadi kami berharap betul akan dapat bekal yang banyak dari Pak Ganjar, dan untuk itu waktu dan tempat kami berikan ke Pak Ganjar seluasnya, dan mohon nanti juga kesediaan Bapak kalau ada waktu untuk kita melakukan tanya jawab dan diskusi. Demikian Pak Ganjar, monggo Bapak kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak Mas Rizal Ahmad atas kesempatannya dan teman-teman apoteker yang hari ini sedang berkumpul, bergabung, berdiskusi. Di layar saya ada Pak Teguh Arifiadi, terima kasih. Ada juga Pak Dr. Muhammad Sulhan, terima kasih. Ada juga Pak Imam Imaduddin, terima kasih. Saya kira mereka jagoan-jagoan. Kalau kita bicara memulai bagaimana berorganisasi dan berkonflik, saya kira biarkan saja Pak. Ada kok nanti maturitas dalam demokrasi, maturitas dalam berorganisasi. Makanya biasanya kita punya metode, punya cara bagaimana potensi-potensi konflik kita redam. Dalam organisasi biasanya mencari sepakat itu tidak mudah. Apa yang mesti dilakukan agar mendekati sepakat itu? Ini pengalaman pribadi saya. Saya tidak sepintar, sepanjang tadi yang disampaikan, tidak. Saya kira teman-teman pengalamannya lebih banyak. Maka kita punya nilai-nilai. Hanya kadang-kadang nilai-nilai itu tidak pernah kita sepakati. Kita pinginnya model baru, model baru yang diyakini itu menjadi benar. Padahal sebenarnya kultur kita ada yang lebih baik. Contohnya apa sih yang paling konkret? Kalau kita ingin memilih siapa yang akan memimpin organisasi ini, hari ini yang paling bagus adalah ada tim sukses, kemudian nanti di voting, dan ujungnya yang paling banyak menang. Ketika kemudian dilalui dengan proses awalnya, melalui kampanye, sebenarnya kalau orangnya open mind, hatinya terbuka, biasa berorganisasi, siap kalah, siap menang, itu tidak apa-apa. Setelah selesai mereka berpelukan, salaman, Anda lebih hebat, awas ya, tahun berikutnya saya akan tantang lagi, dan itu dengan senyum. Tapi kalau kita tidak biasa, biasanya menyisakan sakit hati. Menyisakan sakit hati, terus kemudian berkepanjangan, mengkristal,
dikorek-korek, dan kemudian itu menjadi peluru yang ditembakkan setiap saat ketika kita tidak puas dalam kepemimpinannya. Dan itu kalau level nasional, kita bernegara berbangsa, ya ibarat kemarin antara kampret sama cebong, begitulah itu. Yang kemudian seolah-olah tidak pernah selesai. Tiba-tiba grupnya kampret sama grupnya cebong kemarin mulai bersatu, duduk di dalam pemerintahan. Langkah yang menurut saya jitu. Langkah yang menurut saya ada kepentingan lebih besar yang harus diutamakan. Dan kemudian ego-ego leader, ego follower, kemudian mulai diredam. Dan itu kemudian dalam konteks kepemimpinannya, dalam sebuah organisasi, menurut saya lebih baik. Yang berikutnya apa lagi? Kalau kemudian kita mau pakai yang punya kita sendiri banyak. Ini pengalaman aja sih Pak. Ketika saya awal-awal diminta kawan-kawan dijemput dari Jakarta, diminta untuk mau menjadi ketua umum Kagama, saya bilang, enggak lah, yang lain aja, banyak yang lebih pintar, banyak yang lebih hebat, udah deh gitu. Lalu para orang tua, senior-senior menyampaikan, Dek, ini butuh regenerasi. Regenerasi bagaimana? Kita cari yang muda. Terus, Anda bilangnya yang tua, buktinya ini ubanannya paling banyak begitu kan. Terus saya sampaikan kepada mereka, kawan-kawan itu. Oke, lalu saya tanya, siapa orang yang akan memimpin? Ternyata peminatnya banyak. Lalu kembali yang kedua saya ingatkan, jangan saya deh, itu lebih hebat semuanya. Dan kalau saya boleh bercerita di sini, karena tokoh-tokohnya masih hidup, waktu itu dalam sebuah rapat di istana, saya menghampiri satu persatu. Saya ketemu Pak Pratik, Mas Pratik mau memimpin Kagama nggak? Saya sampaikan begitu. Ini in case mungkin bisa kita share. Mas Pratik mau mimpin nggak? Nggak usah. Terus kemudian Pak Erlangga Hartarto, Mas mau mimpin nggak? Enggak. Waktu itu Pak Anies masih jadi menteri. Saya tanya, Mas Anies mau mimpin nggak? Gimana ya? Kayaknya enggak deh. Lalu Pak Basuki, Mas sampai mau mimpin nggak? Gitu. Terus kemudian Pak Basuki, aku udah ada tim suksesnya. Gimana ya gitu? Oh ya nggak apa-apa. Atau Anda saja, jangan gitu. Jadi ini gaya, karena ini in case kasusnya di Kagama, mereka pernah kuliah di Jogja, mungkin agak tidak enak. Lalu ada Nurso Dalem yang kita tanya juga. Nurso Dalem masih berkenan untuk duduk lagi, dan itu kita tanya berkali-kali. Ya nanti kita lihat saja. Oh berarti kira-kira ada yang mau, ada yang tidak mau. Mas Budi Karya bagaimana? Ya saya mau ikut, tapi ya nanti saya ikut juga suasana kebatinan yang ada di sana. Jadi kelihatan sebenarnya yang iya dan tidak. Maka pada saat mulai berproses, mulailah mengkristal tim suksesnya A, si B, si C. Lalu saat itu saya sampaikan, gini. Kalau hari ini kita bisa ngomong, kita ngomong dulu aja siapa yang akan memimpin, itu jauh lebih baik. Sebenarnya nilai itu adalah musyawarah mufakat. Sebenarnya itu kalau di level desa, namanya rembuk desa. Sehingga banyak seringkali konflik-konflik sosial bisa diselesaikan. Seorang jaksa senior di Jawa Tengah, beliau orang dari Bali, sekarang menjadi aspitsus di Jateng, ya, namanya Pak Ketut. Hebat sekali, dia menulis buku bagaimana menyelesaikan masalah-masalah yang sebenarnya berbau pidana, tapi diselesaikan dengan adat. Apa yang menarik dari cerita ini? Bukunya udah jadi, bukunya bagus, terus kemudian yang dia sampaikan gini, Pak Gubernur, saya ini jaksa senior. Kalaulah kemudian ada masyarakat embok-embok mengambil ranting untuk kayu bakar di wilayah perhutani dipidanakan. Terjadi kan? Orang mengambil kakao hanya seberapa 1-2 butir. Memang salah, mengambil salah. Ini punya orang memang salah. Tapi hukum tidak bisa hitam putih. Ada ultimum remedium bahasa mereka waktu sekolah. Pas pelajaran ini saya masuk dulu, jadi saya nggak ngerti. Terus kemudian dari itu, orang ini memang harus dihukum, tapi tidak harus masukkan penjara. Cukup dia minta maaf, cukup diselesaikan secara adat, dan itu model resolusi konflik yang bagus sekali. Sehingga tidak hitam putih, wah akhirnya dari cerita-ceritanya, rasa keadilannya kemudian terganggu. Ini contoh-contoh saja. Maka dalam konteks berorganisasi, bagaimana menghindari konflik, sebenarnya menawarkan sekaligus siap menerima gagasan, ide, konsepsi yang kemudian kita konsensuskan, kita sepakati. Mudah tidak,
Orang waktu Indonesia mau berdiri aja kita mau pakai dasar